Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai efisiensi pasar. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya sendiri, Fadilah Rahmawati, Tifah Kumairo, Ferdita Aminarianto. Nah, di materi kali ini kita akan membahas 5 submateri, diantaranya yaitu 1. Definisi efisiensi pasar. 2. Terbentuknya pasar efisiensi. 3. Pengujian efisiensi pasar. 4. Studi peristiwa. 5. Anomali pasar. Yang pertama, definisi efisiensi pasar. Pasar yang efisien adalah pasar yang bereaksi cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia di pasar. Pasar yang efisien dapat didefinisikan dalam 4 macam kategori. Yang pertama, berdasarkan nilai implisit sekuritas. Seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya. 2. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Ketepatan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan persediaan informasi yang tersedia. 3. Berdasarkan distribusi informasi. Harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. 4. Berdasarkan proses dinamik. Harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua info yang tersedia. Bab yang kedua, terbentuknya pasar efisiensi. Alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh info tersebut murah. 3. Info dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya. 4. Investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan info tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Alasan pasar menjadi tidak efisiensi. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. 2. Harga info yang mahal dan akses yang tidak seragam. 3. Info yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. 4. Investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Bentuk-bentuk efisiensi pasar ada 2, yaitu efisiensi pasar dari sudut informasi dan efisiensi pasar dari sudut keputusan. Pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi, sedangkan pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. 1. Efisiensi pasar secara informasi menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang dipublikasikan, dan informasi privat. Ada 4 macam efisiensi, yaitu pertama, efisiensi pasar bentuk lemah, kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat, ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat, dan yang keempat, efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara informasi. 1. Efisiensi pasar bentuk lemah, pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan info masa lalu. 2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat, pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua info yang dipublikasikan. 3. Efisiensi pasar bentuk kuat,
pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua info termasuk info privat. Efisiensi pasar secara keputusan ada dua, yaitu 1. Pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan info yang tersedia untuk mengambil keputusan. 2. Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Pengujian efisiensi pasar. Pengujian efisiensi pasar. 1. Pengujian dilakukan untuk menguji hipotesis pasar efisiensi atau EMH. 2. Pengujian bentuk lemah. Seberapa kuat info masa lalu dapat memprediksi return masa depan. 3. Pengujian bentuk setengah kuat. Seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan info yang dipublikasikan. 4. Pengujian bentuk kuat. Apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksikan di harga sekuritas? Pengujian pendugaan return. 1. Merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Jika EMH benar, maka seharusnya perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan sekuritas. 2. Pengujian statistik menggunakan teknik korelasi dan regresi linear dan rantes. 3. Pengujian siklikal menggunakan pola-pola harga saham pada siklus atau periode-periode tertentu. Selanjutnya mengenai pengujian informasi privat, merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Pengujian yang sulit dilakukan karena tidak dapat diamati langsung menggunakan proxy. Proxy yang dipakai adalah return yang diperoleh corporate insider dan pengelola reksadana. Selanjutnya mengenai studi peristiwa. Studi peristiwa menguji EMH bentuk setengah kuat, mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang infonya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung info, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas, diukur dengan return atau adanya abnormal return. Selanjutnya, kecepatan reaksi pasar juga harus diperhatikan untuk melihat efisiensi pasar. Selain kecepatan reaksi pasar, kecanggihan investor yang dilihat dari kecepatan reaksi yang diberikan merupakan indikasi pasar yang efisien. Efisiensi pasar dari sudut keputusan. Studi yang telah dilakukan AI Info mengenai pemecahan saham, IPO, pengumuman dividen, informasi akuntansi efisiensi pasar. Selanjutnya mengenai anomali pasar. Anomali pasar merupakan strategi atau teknik yang bertentangan dengan pasar efisien. Anomali PER rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Sekuritas dengan PER rendah menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi daripada sekuritas dengan PER yang tinggi. Sekuritas perusahaan yang berukuran kecil menghasilkan abnormal return yang lebih besar daripada perusahaan berukuran besar. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.